Fakta Data kembali menemani Anda, program yang mengulas berbagai berita, tren, dan fenomena lewat sederet angka. Kali ini Fakta Data mengupas program prioritas pariwisata Indonesia dan film Indonesia terlaris sepanjang tahun 2016, serta kinerja program bidang perindustrian Indonesia. Bersama saya Andi Rahmi. Pemerintah dalam program pembangunan 5 tahun ke depan fokus pada sektor infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan pariwisata. Pariwisata ditetapkan sebagai leading sektor karena dalam jangka pendek, menengah, dan juga panjang pertumbuhannya positif. Sektor pariwisata juga merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan domestik bruto, devisa, dan juga lapangan kerja. Pada tahun ini, Kementerian Pariwisata menetapkan 3 program prioritas untuk pariwisata Indonesia. Apa saja program prioritas tersebut? Kami hadirkan fakta dan datanya. Kita lihat seberapa besar kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian nasional dan komparasinya dengan target yang ditetapkan pemerintah pada 2019. Sepanjang 2016, sektor pariwisata tercatat memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 11%, devisa 172 triliun rupiah, serta menyerap 11,8 juta tenaga kerja. Sementara pada 2019, pariwisata nasional dipatok memberikan kontribusi 8% pada PDB nasional, menghasilkan devisa 240 triliun rupiah, menciptakan 13 juta lapangan kerja, serta mendatangkan 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman. Pada 2017, pemerintah telah mematok untuk mencapai target kunjungan 15 juta wisatawan mancanegara atau wisman dan 265 juta pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. Kedepan, Presiden Joko Widodo mengamanatkan agar pertumbuhan sektor pariwisata dipercepat dan diakselerasikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mencapai target yang telah dipatok pemerintah pada 2017, Kementerian Pariwisata telah mencanangkan 3 program prioritas pariwisata Indonesia, yaitu digital tourism atau pariwisata digital, homestay atau pondok wisata, dan konektivitas udara. Digital tourism menjadi strategi yang harus dilakukan untuk merebut pasar global, khususnya pada 12 pasar fokus yang tersebar di 26 negara. Program digital tourism dilakukan dengan meluncurkan ITX, Indonesia Tourism Exchange, yaitu pasar digital untuk mempertemukan pembeli dan penjual di sektor pariwisata. Nantinya, semua travel agent, stakeholder, akomodasi, dan juga atraksi dikumpulkan jadi satu untuk memudahkan proses transaksi. Rencananya, triwulan kedua 2017, ITX sudah berjalan secara penuh. Program berikutnya adalah pembangunan 100.000 homestay atau pondok wisata. Nantinya pembangunan akan berfokus di 10 destinasi prioritas. Pada 2017, pemerintah menargetkan membangun 20.000 homestay. Pada triwulan pertama akan dibangun 1.000 homestay dengan penyebaran 110 homestay di masing-masing 10 destinasi prioritas. Pada 2018 sebanyak 30.000 homestay dan 2019 sebanyak 50.000 unit. Pembangunan konektivitas udara menjadi penting mengingat 75% kunjungan wisman ke Indonesia menggunakan moda transportasi udara. Sehingga tersedianya jumlah kursi pesawat yang cukup menjadi kunci untuk mencapai target kunjungan wisman. Untuk tahun ini akan diawali dengan penambahan kursi pesawat sebanyak 4 juta kursi. Ini perlu dilakukan mengingat target kunjungan wisman pada tahun ini sebanyak 15 juta wisman. Sehingga total kursi pesawat yang harus tersedia adalah 30 juta kursi. Ini perlu dilakukan untuk mencapai target wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta pada 2019 nanti. Saat ini kapasitas kursi di pesawat tersedia sekitar 20 juta. Jumlah ini diperkirakan hanya cukup untuk mendatangkan 12 juta wisman. Sehingga untuk 3 tahun ke depan Indonesia kekurangan 10 juta kursi. Atau jika dirata-rata kita kurang 3,3 juta kursi pesawat per tahun.
Sejumlah langkah strategis telah dirumuskan untuk mengejar target penambahan kursi pesawat dan kunjungan Wisman. Pertama adalah dengan sinergi antara Kementerian Pariwisata, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan Airnav untuk memetakan dan mengatasi berbagai hambatan. Berikutnya adalah dengan menambah jam penerbangan di bandara. Slot penerbangan akan ditingkatkan khususnya ke destinasi wisata utama. Langkah ketiga adalah berkonsentrasi pada destinasi-destinasi wisata baru. Selanjutnya adalah pengembangan landasan pacu seperti yang akan dilakukan pada Bandara Silangit dan Soekarno-Hatta. Namun kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan nasional tentu saja tidak bisa lepas dari peran serta semua pemangku kepentingan. Mereka adalah kalangan akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut semua unsur ini sebagai kekuatan pentahelix.